Memang harus diakui bahwa Malaysia memiliki peringkat FIFA yang cenderung naik, saudara-saudara. Ini berbeda dengan tetangga-tetangganya di Asia Tenggara lain yang rata-rata stagnan, stabil di posisi yang itu-itu saja. Seperti Vietnam, Thailand, Filipina, termasuk juga Indonesia, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu pasti akan ada yang kita bicarakan, pasti akan ada yang kita bahas, pasti akan ada yang kita ulas, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang menghibur maupun yang bikin sedih, baik yang menyenangkan maupun yang membosankan. Baik yang terkini maupun yang sudah lama. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini saudara-saudara, hari ini saya ingin bicara tentang peringkat FIFA terbaru negara-negara Asia Tenggara. Peringkat FIFA edisi Juli 2023 yang sudah dilansir, yang sudah dirilis FIFA beberapa waktu lalu. Nah, posisinya tidak jauh, tidak berbeda jauh. Masih ada Vietnam di situ, masih ada Thailand, masih ada Filipina, masih ada Malaysia, masih ada Indonesia, masih ada Singapura di situ, saudara-saudara. Dan ini Malaysia mengalami posisi yang cukup bagus, mengalami kenaikan, sementara beberapa negara tetangga dia stabil, stagnan, tidak naik juga tidak turun. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita kulik-kulik, akan kita analisis di edisi kali ini saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti biasanya secara periodik, secara reguler setiap bulan, Federasi Sepak Bola Internasional FIFA itu sudah merilis daftar peringkat FIFA, ranking FIFA terbaru untuk edisi Juli ini sudah dirilis. Dan tentu saja Argentina masih ada di puncak. Setelah mengalahkan Indonesia 2-0. Tapi bukan itu yang kita jadikan tema, saudara-saudara. Kita akan bahas di negara Asia Tenggara. Di negara Asia Tenggara ini peringkatnya juga sudah keluar. Tetapi bukan spesifik untuk negara Asia Tenggara ya peringkatnya. Jadi berdasarkan peringkat FIFA itu dapat disimpulkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara mana saja yang memiliki peringkat FIFA lebih baik, peringkat FIFA terbaik. Dan hasilnya saudara-saudara, di sini ada peringkat pertama itu ada Vietnam. Vietnam itu peringkat 95 FIFA dengan 1238 poin. Dia tidak ada penambahan poin. Jadi 0 dia. Penambahan poin dia 0 sehingga dia tetap di posisinya. Tidak beranjak, tidak berubah dari posisi sebelumnya. Kemudian di posisi kedua ada Thailand di peringkat 113 FIFA dengan 1174 poin. Nah, sama dengan Vietnam, Thailand juga tidak mengalami kenaikan poin. Jadi poinnya 0, plus 0. Itu di peringkat kedua. Kemudian di peringkat ketiga itu ada Filipina dengan 135 peringkatnya. Peringkat FIFA 135. Dan ini juga poinnya itu juga tidak naik, 0. Mereka sekarang mendapatkan 1096 poin. Jadi poinnya plus 0. Jadi Filipina sama dengan Thailand, sama dengan Vietnam tidak mengalami kenaikan poin. Dan poinnya 0, tambahan poinnya 0. Selanjutnya saudara-saudara, setelah Vietnam, Thailand, dan Filipina, posisi keempat itu ada Malaysia. Malaysia berada di peringkat 136 FIFA. Berarti itu satu tingkat di bawah Filipina. Malaysia mendapatkan 1092 poin. Atau berarti hanya berselisih 4 poin dari Filipina.
Tetapi Malaysia mengalami kenaikan 1 peringkat dari 137 di edisi Juni. Mereka mendapatkan tambahan poin, poinnya sih, tambahan poinnya sih 0 plus 0 karena memang tapi peringkatnya naik 1 itu karena di negara lain, di zona lain ada pertandingan yang kemungkinan besar di CONCACAF. Kemungkinan di CONCACAF itu kan ada Piala Emas CONCACAF, itu kemungkinan poin tim yang seharusnya berada di peringkat situ mengalami penurunan peringkat. Jadi Malaysia mengalami kenaikan 1 peringkat dari 137 menjadi 136. Sementara Indonesia itu juga tidak mengalami kenaikan peringkat maupun kenaikan poin, plus 0. Dan masih aja tetap di peringkat 150, sama dengan waktu di bulan kemarin, Jadi Indonesia ada di peringkat 5. Kemudian di bawah itu ada Singapura di peringkat ke-6 dengan 158 FIFA. Poinnya adalah 1015. Di bawah Singapura kemudian ada Myanmar, ada Kamboja, Laos, Brunei, dan Timor Leste. Menariknya Laos, Brunei, dan Timor Leste ini mengalami kenaikan peringkat bervariasi mulai dari satu peringkat, seperti Laos dan Brunei itu 1 peringkat, sementara Timor Leste itu naik 3 peringkat. Kemungkinan ini karena tim pesaing di konfederasi lain menjalani pertandingan resmi FIFA dan kalah atau imbang. Peringkat FIFA ini, saudara, nanti di bulan Agustus itu kemungkinan juga tidak akan banyak berubah. Kecuali ada pertandingan-pertandingan misalnya semacam di konfederasi lain lah, pertandingan-pertandingan yang mereka gelar dan dicatatkan ke FIFA. Itu nanti hanya akan berpengaruh kepada peringkatnya. Peringkat negara-negara Asia Tenggara ini naik atau turun berdasarkan pertandingan yang dilakukan negara lain. Kalau mereka menggelar pertandingan dan dicatatkan di FIFA. Tetapi kalau tidak, ya komposisinya tidak akan berbeda jauh karena bulan Agustus itu tidak ada FIFA Matchday. FIFA Matchday lagi nanti ada pada September. September itu ada FIFA Matchday dan berdasarkan jadwal yang sudah dirilis itu beberapa negara itu sudah memiliki calon lawan. Calon lawan yang akan dihadapi, yang peringkatnya ada yang lebih bagus, ada yang setara, ada yang di bawah. Contohnya Vietnam itu akan menghadapi Palestina. Mereka sudah mengagendakan Palestina. Kemudian siapa lagi ya? Thailand itu mereka belum memiliki agenda pertandingan. Tetapi maksudnya belum memiliki lawannya yang mana. Tetapi mereka sudah mengagendakan 2 pertandingan di Kings Cup. Piala Raja. Piala Raja akan berlangsung tanggal 7 September dan 10 September dengan mengundang ada India, ada Irak, dan ada Lebanon. Tetapi lawannya belum ditentukan karena mereka masih akan mengadakan drawing terlebih dahulu. Bisa saja Thailand menghadapi India, bisa juga menghadapi Irak, bisa juga menghadapi Lebanon. Jadi itu nanti masih akan kita tunggu untuk 2 pertandingan karena sistemnya adalah sistem gugur. Jadi mulai dari semifinal, kemudian pemenangnya akan tampil di final untuk merebutkan Piala Raja. Ini adalah turnamen tahunan yang sekarang ini, yang beberapa tahun terakhir ini digelar bertepatan dengan kalender FIFA. Vietnam dan Thailand, Malaysia itu juga memiliki agenda pertandingan uji coba di bulan September. Tetapi kemungkinan ini juga tidak 2 pertandingan. Kemungkinan itu baru 1 yang secara resmi, yang sudah ofisial, yang sudah diumumkan, dipublikasikan itu baru 1 pertandingan, yaitu melawan Cina. Cina di Beijing kalau nggak salah, di Beijing. Dan tawaran untuk beruji coba dengan Indonesia ini tampaknya tidak desakan netizen, desakan supporter dari Indonesia maupun Malaysia untuk mempertemukan kedua negara ini tampaknya tidak direspon dan sepertinya Malaysia hanya akan menjalani 1 pertandingan internasional di FIFA Matchday edisi September melawan Cina. Tidak hanya Malaysia, saudara-saudara, tidak hanya Malaysia, Indonesia itu juga akan memiliki 1 pertandingan internasional di bulan September.
bulan September kemungkinan besar di Surabaya akan menjamu Turkmenistan. Nah, Turkmenistan itu pada edisi Maret itu dikalahkan Malaysia 1-0. Dan sekarang pada bulan September ini Turkmenistan akan bermain dengan Indonesia di Surabaya. Dan tampaknya Indonesia ini juga akan memainkan satu pertandingan internasional FIFA di bulan September ini. Tidak ada pertandingan lain, dan biasanya kan ada 2 pertandingan, misalnya dengan satu lawan 2 kali atau dengan 2 lawan yang berbeda. Tetapi kemungkinan besar ini hanya akan ada 1 pertandingan, yaitu melawan Turkmenistan itu. Sama dengan Malaysia yang kemungkinan besar hanya akan menghadapi Cina. Hanya ada 1 pertandingan yang akan dijalani Malaysia, yang akan dijalani Indonesia, dan akan dijalani Vietnam pada FIFA Matchday September, saudara-saudara. Ini kemungkinan terkait dengan agenda tim nasional U23. Karena pada bulan September itu, pada hari ketika ada FIFA Matchday itu, saudara-saudara, negara-negara di Asia Tenggara, tim junior, tim U23 ini akan menjalani kualifikasi Piala Asia U23. U23 tahun depan 2024 yang sekaligus menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Paris. Nah, jadi tampaknya semua negara ini akan fokus ke tim nasional U23 ini untuk mencoba lolos ke Piala Asia U23 2024 dan mencoba lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kalau sudah ingat kan, Vietnam itu akan menghadapi Guam, Yaman, dan Singapura. Kemungkinan mereka bertindak sebagai tuan rumah. Malaysia itu juga sama, mereka akan menghadapi Bangladesh, Filipina, dan Thailand. Bangladesh, Filipina, dan Thailand yang bergerak tampilnya di Chonburi. Sementara Indonesia akan menghadapi Turkmenistan dan Taiwan. Cina Taipei di Solo. Ini sangat penting bagi negara-negara itu karena ini agenda bertepatan dengan FIFA Matchday. Artinya semua pemain terbaik itu bisa didatangkan, bisa dipanggil, termasuk pemain-pemain abroad. Malaysia ini bisa menggunakan pemain seperti Noah atau si Lukman itu bisa dipulangkan untuk menghadapi pertandingan. Begitu pula dengan pemain-pemain muda, misalnya pemain dari Johor yang bagus-bagus, pemain dari klub lokal yang bagus-bagus bisa digunakan untuk pertandingan ini karena Malaysia akan menghadapi lawan yang berat seperti Thailand. Kemudian Indonesia juga sama, pemain-pemain abroad itu bisa dipanggil pulang untuk tampil di pertandingan ini seperti Marcelino, seperti Pratama, seperti Ivar Jenner, Rafael Struwik itu bisa dipanggil pulang untuk menghadapi turnamen ini karena ya memang ini bertepatan dengan agenda FIFA. Jadi untungnya seperti itu. Artinya nanti poin FIFA untuk tim senior itu ya hanya 1 pertandingan uji coba itu, saudara-saudara. Sebenarnya saudara-saudara, peringkat FIFA itu hanya penting untuk pada saat ada drawing, ada undian, ada penentuan status unggulan atau tidak ketika digelar sebuah turnamen, misalnya Piala Asia atau Piala AFF atau kualifikasi Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia atau Piala Dunia. Nah, hanya sebatas itu aja. Bisa juga digunakan sebagai lawan untuk FIFA Matchday. Itu secara teoritis, secara administratif, secara hitam di atas putih seperti itu, tetapi tidak menggambarkan kekuatan yang sebenarnya terhadap kemampuan sebuah tim nasional. Contohnya itu sudah banyak sekali. Contohnya sudah banyak. Jadi tim yang berperingkat lebih tinggi belum tentu bisa mengalahkan tim berperingkat lebih rendah. Begitu pula sebaliknya, tim berperingkat lebih rendah punya potensi untuk mengalahkan tim yang berperingkat lebih tinggi. Jadi peringkat FIFA itu ya hanya sebatas administrasi saja, hanya hitam di atas putih dan hanya gengsi-gengsian aja, saudara-saudara. Hanya gengsi-gengsian, supporternya mengejek negara lain, mengejek timnas lain bahwa peringkat negara saya lebih besar, peringkat negara saya lebih tinggi. Seperti itu aja, saudara-saudara. Saudara-saudara, sebenarnya ada cara yang lebih tepat untuk mendapatkan poin FIFA sebanyak-banyaknya. Untuk mendapatkan peringkat FIFA, kenaikan peringkat FIFA yang
sangat tinggi, sangat signifikan itu sebenarnya ada cara lain yang jauh lebih bisa digunakan daripada sekedar FIFA Matchday. Kalau FIFA Matchday ini poinnya hanya sedikit, saudara-saudara, hanya sedikit. Hanya memperebutkan 10 poin. Kalau nggak salah ya, hanya memperebutkan 10 poin. 10 poin itu dibagi 2 negara kan. Yang menang dapat, misalnya dapat 6, yang kalah dapat 4. Nanti kalau yang imbang dapat sama-sama dapat 5. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Tetapi kalau saudara-saudara negara yang ingin mendapatkan poin FIFA banyak itu bisa mengejarnya di pertandingan resmi sekelas Piala Asia misalnya. Nanti Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari dan Februari ini akan memiliki poin FIFA yang sangat tinggi. Kalau nggak salah ini saudara-saudara bisa 30 poin. Bisa 30 poin. Jadi banyak sekali. Jadi misalnya Anda menang, Anda bisa dapat 20. Kalau Anda kalah, Anda dapat 10. Kalau imbang bisa dibagi 15. Nah, itu kan poinnya sangat besar dibandingkan dengan kualifikasi dengan FIFA Matchday biasa. Jadi biasanya tim yang menang di turnamen resmi seperti Piala Asia, kalau di Asia ya, kalau di Amerika ya seperti Copa Amerika atau Piala Emas CONCACAF atau Piala Afrika atau Piala Eropa itu tim yang bisa menang di situ, apalagi tim di bawah yang bisa menang mengalahkan tim yang poinnya lebih tinggi itu akan mendapatkan poin kenaikan yang luar biasa. Dan biasanya akan mendongkrak posisi mereka. Nah, kalau sudah ingat itu Vietnam itu dulu melakukannya di kualifikasi Piala Dunia dan di Piala Asia kalau nggak salah itu mereka melakukannya. Indonesia itu dulu juga pernah melakukannya pada tahun 2000-an. Itu juga mendapatkan kenaikan poin yang signifikan. Thailand itu juga pernah melakukannya. Jadi memang salah satu solusi, salah satu cara paling mujarab, cara paling ampuh, cara terbaik untuk membuat peringkat FIFA sebuah negara itu melonjak naik dengan signifikan itu ya tampil bagus di Piala Asia 2023 nanti saudara. Dan saya rasa Indonesia sudah berada di jalur yang benar karena Sintayong benar-benar mencurahkan segala konsentrasi, segala pikiran untuk tampil di Piala Asia 2023 itu saudara. Melihat apa yang dikerjakan Sintayong dan timnas Indonesia saudara-saudara, apa yang dilakukan ini menurut saya sudah berada di posisi yang benar, di track yang benar. Karena Sintayong tidak selalu menekankan mengejar poin FIFA sebanyak-banyaknya. Sintayong lebih fokus untuk mengasah mental para pemain Indonesia supaya nanti bisa tampil bagus di Piala Asia. Targetnya adalah Piala Asia lolos dari fase grup. Kenapa? Karena Indonesia punya banyak pemain muda yang harus dimatangkan. Jadi FIFA Matchday oleh Sintayong dijadikan sebagai sarana, sebagai media untuk mengolah, untuk memberi jam terbang, untuk memberi pengalaman kepada pemain-pemain muda Indonesia. Hal ini berbeda dengan apa yang ditunjukkan Malaysia. Malaysia itu lebih banyak mengejar peringkat FIFA karena mereka berpikir dengan peringkat FIFA yang bagus, mereka akan punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Jauh lebih besar daripada peringkat rendah karena terbuktikan di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti Malaysia akan langsung masuk ke fase utama. Sementara Indonesia yang peringkatnya rendah harus menjalani playoff terlebih dahulu. Tetapi saudara-saudara, ya itu pilihan masing-masing negara ya boleh-boleh saja. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan Sintayong memang saya harus mengakui sebagai sebuah hal yang positif, hal yang bagus. Karena dengan memprioritaskan di Piala Asia dan tentu saja kualifikasi Piala Dunia, Sintayong benar-benar menjadikan FIFA Matchday sebagai ajang uji cobanya sesungguhnya. Mendatangkan tim dengan kualitas yang jauh lebih bagus, mendatangkan tim yang peringkatnya lebih bagus, itu akan membuat para pemain Indonesia, para pemain muda Indonesia terbiasa menghadapi tekanan. Para pemain muda Indonesia terbiasa menghadapi lawan yang tangguh. Hanya saja sekarang saudara-saudara, yang mungkin saja pekerjaan rumah yang belum saya lihat dari Sintayong adalah FIFA Matchday tandang. Nah, away games, pertandingan di kandang lawan di negara lain.
Karena selama ini FIFA Matchday itu hanya dilakukan di kandang. Jadi kalau Sintayong bisa menggelar pertandingan uji coba internasional dalam kalender FIFA di luar negeri, ini akan semakin membuat mental para pemain terasa. Ya 1, 2, atau 3 pertandingan lah, itu saya rasa udah cukup saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang peringkat FIFA terbaru, peringkat FIFA edisi Juli 2023 untuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara, untuk negara-negara serumpun, untuk negara-negara tetangga kita. Kita tidak membicarakan yang jauh-jauh di seberang samudra sana. Karena ya memang level kita ya di Asia Tenggara ya memang segini. Tidak jauh-jauh, tidak perbedaan kualitasnya tidak terlalu jauh sekali, tidak terlalu rendah, juga tidak terlalu tinggi. Jadi rata-rata semua, kemampuannya setara, kemampuannya sejajar, dan ya hanya keberuntungan aja yang membedakan. Tadi kita juga sudah membahas bagaimana Malaysia mengalami kenaikan yang cukup bagus, kemudian tim-tim yang lain relatif stabil, saudara-saudara. Dan kemungkinan ini akan bergeser karena bulan September itu akan ada FIFA Matchday lagi. Dan saya rasa udah cukup dulu ya saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja. Di skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat. Dan sampai jumpa lagi. Salam olahraga dan merdeka.